Tapi kalau nyalahkan PDI nggak, atau nyalahan Bu Mega nggak fair juga dong. Semua kita juga tertipu gitu kan. Dengan gaya beliau yang pakai sepatu cat kayak orang miskin gitu kan. Siapa yang itu kan desain oligarki kan. Jadi saya mencoba objektif ya. Jadi 2 minggu sebelum putusan MK kan itu dipanggil Pak Gunawan Muhammad sama Kang Eri Anaja Pamengkas kan. Dan pesan 2 tokoh ini walaupun Pak Gunawan nggak datang kan. Pak Jokowi andaikan MK pun memutuskan memberikan lapang untuk Mas Gibran nyalon, Bapak tolak. Pak Jokowi waktu itu ada Pak Prasetyo catat, ini iya harus ditolak. Kok ngerti nggak? Jadi I just don't understand di mana itu Pak Jokowi itu ya. Itu kan kemarin koalisi besar waktu Pak Jokowi 72% ya kursi DPR itu bersama Pak Jokowi. Jadi sekali lagi Ciptaker kalau boleh saya cerita, kami dari PDI banyak sebenarnya yang menentang. Contohnya Rieke Diah Pitaloka, Adiana Putopulu waktu itu ya. Itu sangat keras sih, Masinton, Pasar Ibu sangat keras gitu. Cuman kan kita negara kesepakatan ya. Karena kita ada di dalam pemerintahan, fraksi lain juga mendukung penuh, ya kita menjadi naif kan kalau enggak ini. Jadi makanya sekarang PDI itu dengan mohon maaf Pak Jokowi ya, karena memang faktanya begitu, Bapak kan tertak sama Ibu Mega seperti diungkapkan Bang Panda, Pak Hasto dan Sina Adian ketika Bapak minta 3 periode, Bu Mega nggak setuju, perpanjangan nggak setuju, puncaknya ngotot Mas Gibran kan, dan itu kan dari segala macam kacamata hukum yang benar kan sebenarnya sangat memaksakan dan menyedihkan buat bangsa itu. Dan tawaran Bu Mega kan bagus ya, kalau ingin baik sebenarnya Mas Gibran tuh bertahap gubernur dulu dan sudah jadi. Dan setelah dua bulan lalu saya nulis di Kompas, bagus sekali tuh yang nulis. Meritokrasi itu kunci sukses keajaiban Cina. Ternyata si Jinping tuh 4 kali tangga jabatan tuh, mulai dari ketua partai di desa, luar biasa. Sehingga yaitu kerja tuh hanya untuk negara, selain smart ya, dan seterusnya. Itu yang diinginkan Bu Mega, berpisah dengan Pak Jokowi sebenarnya, karena beliau ya tidak ada manusia yang sempurna, tapi sepanjang pengetahuan saya, bener Refli, saya salah satu yang terdekat dengan beliau itu, beliau sangat concern dengan negara ini berbasis konstitusi, menjadi Indonesia Raya gitu. Tapi kalau nyalahkan PDI nggak, atau nyalahan Bu Mega nggak fair juga dong. Semua kita juga tertipu gitu kan. Dengan gaya beliau yang pakai sepatu cat kayak orang miskin gitu kan. Siapa yang itu kan desain oligarki kan. Jadi saya mencoba objektif ya. Ada di dalam juga saya insya Allah karakter guru besar nggak akan hilang sebagai yang objektif dan transparan gitu ya. Nah kemudian ya betul, performance ekonomi kita parah Bapak sekalian, dan potensinya sebenarnya sangat besar itu untuk negara ini maju dengan 3 potensi tadi ya. Penduduk terbesar keempat di dunia, kita ada bonus demografi, kekayaan alam, dan yang ketiga posisi geoekonomi. Saya belum ini, itu setiap tahun 15 triliun US dollar itu yang melintas tuh ke laut kita, padahal produk domestik maksudnya nilai barang yang melintas. Exactly, kan 45% ya, padahal ekonomi kita kan hanya 1,2 triliun dolar seluruhnya nih. Dan kita ekonomi terbesar ke-16 Refli. Nomor 1 kan masih Amerika 27 triliun ya. Nomor 2-nya si Cina 19 triliun. Terbesarnya tuh GDP-nya, exactly GDP-nya. Artinya that is the size of Indonesian economy, 1,2 triliun dolar. Nah, nilai ekonomi
perdagangan yang melintasi laut kita tuh 15 triliun, bayangin nggak? I see. Cuman sayangnya sejauh ini kita bukan memanfaatkan posisi jantung di global supply chain itu untuk memproduksi dan mengekspor, tetapi untuk mengimpor dan mengkonsumsi. Gitu. Oke, tapi ini biar sobat era sekalian ini tidak keliru ya. Right. Kita the biggest economy dalam pengertian GDP 16 terbesar. 16 terbesar. Betul. 21.000 ya kurang lebih sekarang. 1,2 triliun dolar Amerika. Iya, tapi 21.000 triliun kan kurang lebih. Iya, kalau dirupiahkan. Iya, dirupiahkan. Nah, tapi it doesn't mean bahwa kalau Anda GDP-nya nomor 16, Anda negara yang makmur nomor 16, nggak begitu. Karena Ibu Bapak Pernisa kalau 1,2 triliun silahkan dibagi 208 juta orang tuh, itu ketemunya tadi 4.900. Jadi secara rata-rata kita masih negara menengah yang jadi sederhananya GDP kita gede karena penduduk kita juga banyak betul, gitu ya. ya. Tapi kalau dibagi ya 4.900 bandingkan Australia yang 50.000 jauh banget. Austria. Singapura tahu nggak berapa? 70.000 gitu. Jadi saya lihat Luxembourg berapa? 80.000 atau 90.000? Oh, sabi. Qatar 60.000 Qatar ya gitu. Jadi kalau kita keluar negeri orang Indonesia itu hanya dua saja yang bisa lenggang kangkung. Pejabat publik karena biaya negara. Yang kedua pengusaha. Betul. Terutama yang non pribumi. Betul ya. Kalau kita pakai uang pribadi ke sana pusing kepala kita. Bung Refli, ada yang menarik dari ibu-ibu tadi ya, Bo. Mana kita nih demen aja impor pangan. Betul, itu juga racun itu atau drug ya, candu itu. Kenapa candu ya? Kalau keyakinan saya dan teman IPB dan orang-orang baik lainnya ya, kalau untuk beras ya harusnya kita sudah swasembada tuh produksi ya. Jadi kan karena terbukti kan bahwa setiap impor beras kan pejabat minimal dapat 1.000 atau 2.000 per kilo. Iya. Bayangin nggak pemerintah tahun ini kan 3,6, sekarang meningkat lagi 4 juta ton tahun 2000. 4 juta kali 2.000, 8 triliun dia dapat itu. Fee itu. Jadi itu yang saya bilang kemunafikan, Bung Refli, itu yang harusnya di stop sekali lagi. Munafik itu sesuatu yang agak ada wilayah gelap. Kalau ini bukan munafik lagi, ini rampok. Ya. Nah, jadi harusnya pejabat tinggi negara tuh enough is enough lah ya. Kita karena pangan itu menurut waktu Bung Karno pidato tahun 57 tuh hidup matinya sebuah bangsa, betul juga itu. Dan saya ada literatur dari FAO, Rafli. Kalau negara dengan penduduk lebih dari 100 juta, kebutuhan pangannya bergantung pada impor, nggak mungkin maju itu. Betul juga itu. Nah, apalagi sekarang dengan perubahan iklim global ya, sudah banyak negara seperti Pak Jokowi katakan sendiri yang tadinya mengekspor bahan pangan mulai menyetop karena untuk mengamankan kebutuhan nasional gitu. Jadi jangan main-main dengan pangan ya. Cuman sayangnya sampai sekarang masih dominannya. Jadi saya ingat ya, ketika PDIP declare Ganjar sebagai calon presiden, which is waktu itu Lebaran kan, sampai Pak Jokowi harus datang lagi kan. Walaupun waktu itu ada perbedaan antara Muhammadiyah dan yang lainnya kan, Lebaran. Titipan Pak Jokowi ke Ganjar adalah kedaulatan pangan. Betul. Waktu itu. Ini balik lagi ke UI ya mungkin ya, King of Lip Service itu. Iya, betul ya, itu fakta ya, mohon maaf ya. Dan saya sangat ikut nangis waktu ada wawancara khusus di Kompas TV Rosiana Silalahi dengan Pak Gunawan Muhammad yang setengah jam. Nangis dan saya ikuti bener saya. Dan beliau tuh membuktikan bahwa mohon maaf Pak Jokowi kalau bahwa mendengar pun ya ini fakta Pak ya. Jadi 2 minggu sebelum putusan MK kan itu dipanggil Pak Gunawan Muhammad sama Kang Irian aja Pamengkas kan. Dan pesan 2 tokoh ini walaupun Pak Gunawan nggak datang karena Pak Jokowi andaikan MK pun memutuskan memberikan lapang untuk Mas Gibran nyalon, Bapak tolak. Pak Jokowi waktu itu ada Pak Prasetyo catat, iya harus ditolak. Kok ngerti nggak? Jadi I just don't understand di mana itu Pak Jokowi itu ya. Prof, mungkin closing statement Prof. Ke kamera boleh? Oh iya. Ini digeser juga sedikit ininya. Ya. Enggak, maksudnya digeser ini bisa dikit. Iya. Jadi Bung Refli dan seluruh pemirsa podcast yang tampaknya dengar ini ya, saya pertama bersyukur pada Allah dan terima kasih Bung Refli untuk share pengalaman hidup saya,
kemampuan saya untuk bersama membangun bangsa. Intinya kalau kita ingin maju dan makmur ya, pemimpinnya harus baik dan rakyatnya pun harus baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya akhlak yang baik gitu ya. Kemudian dia punya kapabilitas duniawi. Yang ketiga, mohon maaf ini, punya keimanan bahwa hidup tuh bukan hanya di dunia, yang abadan tuh di akhirat gitu ya. Jadi sekali lagi, pemimpin yang baik adalah punya kapabilitas duniawi, sains, teknologi, manajemen ya. Yang kedua juga punya dimensi akhirat, punya keimanan dan akhlak yang baik. Nah, rakyat yang baik adalah rakyat yang tidak tangan di atas. Rakyat yang tidak menganggap pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memberi uang, memberi sepeda dan seterusnya. Rakyat yang baik adalah yang menganggap pemimpin itu bisa memberikan jalan penerang, pencerahan dan seterusnya. Saya kira kalau itu bisa kita garap ke depannya gitu ya, dan saya berdoa kalau Pak Prabowo setelah dilantik mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah, dari Tuhan kita semua. Pak Prabowo kan bagaimanapun putra Prof. Ditro ya, bagawan ekonomi kita, dan saya pun cukup dekat dengan Pak Prabowo sejak tahun 90-an sampai itu. Saya tahu persis beliau adalah punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Cuman tantangannya seperti Bu Mega ya, di istana tuh banyak sekali lorong gelapnya itu gitu. Tahan aja sama godaan yang gelap, dan udahlah, enough is enough. Presiden tuh hanya satu dari 280 juta penduduk Indonesia. Jadi itu benar-benar pilihan Allah, God chosen ya. Gunakanlah amanah dari Allah dan rakyat itu untuk benar-benar memajukan, memakmurkan dan mendaulatkan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara sekalian, itu tadi dari Prof. Romin Dahuri. Tapi saya berjanji ini bukan yang pertama, karena banyak hal yang sebenarnya masih bisa didiskusikan. Tapi waktu memang terbatas karena beliau ada janji ya. Padahal udah sejam lebih ya, iya, cepat sekali. Janjinya dengan diplomat lagi. Biasanya soal kredibilitas juga kalau janji sama duta besar ya. Iya. Kalau janji sama duta besar Arab Saudi bahwa waktu itu adalah penting, jadi karena itu kita hentikan, dan nanti 1,5 jam sudah kita Prof sebenarnya Prof. Luar biasa, ya. Tetapi nanti kita akan banyak lagi berbincang ya, karena saya senang mengundang orang-orang yang baik, punya visi ya, punya kepedulian ya, tidak hanya vertikal, horizontal, tapi juga vertikal kan. Nah, mudah-mudahan ini permulaan yang baik Prof ya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.